Kita mulai dengan bagian pertama. Waktu Lailatul Qadar. Memburu waktu malam Al-Qadar. Kapan itu terjadi? Karena malam ini, momentum mulia ini, diisyaratkan oleh Al-Quran hanya bersumber dari keterangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat firman-Nya, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sungguh kami telah turunkan Al-Quran itu dengan segala keagungan kami dan segala kemuliaan Al-Quran di malam Al-Qadar. Karena sumbernya disampaikan oleh Allah, maka kita harus mencoba mencari keterangan yang bersumber dari firman Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Baik, di sini kita pentingnya melihat dalam narasi Al-Quran seperti apa isyarat malam Al-Qadar itu terkait dengan turunnya Al-Quran diinformasikan kepada kita. Setelah itu, kita lihat bagaimana penjelas, penafsir Al-Quran yang langsung ditunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis beliau menerangkan kepada kita tentang isyarat Al-Quran terkait waktu dimaksud. Mari kita cepat untuk melihat narasi Al-Quran terkait dengan turunnya Al-Quran. Teman-teman sekalian, malam Al-Qadar dikaitkan erat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan peristiwa turunnya Al-Quran. Ketika Al-Quran diturunkan bersamaan dengan malam Al-Qadar. Sedangkan redaksi turunnya Al-Quran itu setidaknya diungkapkan oleh Al-Quran dengan dua diksi utama. Satu, menggunakan kata anzala, ini. Yang kedua, menggunakan kata nazzala, yang ini. Dalam rumus bahasa Arab secara cepat, jika kita menggunakan versi yang pertama, anzala, yunzilu, maka ini menunjukkan sebuah peristiwa yang berlangsung sekaligus, keseluruhan, tanpa ada tahapan. Sebaliknya, jika kita gunakan kalimat nazzala, yunazzilu, menggunakan tasydid, maka ini menunjuk proses yang bertahap, munajjaman, tadarrujan, ya. Baik, sebuah proses jika dikaitkan dengan turunnya Al-Quran, bila kita gunakan redaksi yang pertama, ini menunjuk Quran isyaratnya diturunkan secara sekaligus, secara langsung. Jika kita menunjuk pada redaksi yang kedua, nazzala, maka ini menunjuk turunnya Al-Quran secara bertahap, berproses. Dan ulama sepakat bahwa tahapan penurunan Al-Quran yang berlangsung secara berproses itu, itulah tahapan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sejak mulai periode Iqra berlangsung di Gua Hira itu, ya, pada tanggal 21 Ramadan. Ya, Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarakfuri, ya, dalam kitabnya Ar-Rahiqul Makhtum menghimpun dengan sangat indah keterangan ini. Kata beliau, proses terjadinya turun wahyu kepada Nabi Muhammad SAW secara bertahap diawali dalam usia beliau 40 tahun, ya, kemudian 6 bulan, kemudian 12 hari. Ini dalam perhitungan Hijriyah. Nah, ini menarik sekali karena nanti di hadis riwayat Muslim, ya, nomor hadis 2263 disebutkan bahwa Nabi SAW mengalami pendahuluan untuk proses penerimaan wahyu pertama melalui mimpi yang benar, ya, ar-ru'ya as-sadiqah, ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang nyata, yang benar, yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan itu berupa dari tanda kenabian. Ya, ar-ru'ya as-sadiqah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Jadi hadis Muslim nomor hadis 2263 disebutkan langsung oleh Nabi SAW, mimpi yang benar itu bagi para nabi adalah satu di antara 46 tanda kenabian. Ya, karena itu Nabi Yusuf kan pernah bermimpi, ya kan? Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Nabi Yusuf melihat, ya kan?
matahari, bulan, dan 11 bintang sujud hormat di hadapannya. Bermula dari mimpi, tanda kenabian. Demikian karena itu bagian dari tanda kenabian, maka Nabi Muhammad pun SAW penghulu para nabi, pemimpin para rasul mengalami itu pula. Dan itu berlangsung selama 6 bulan. Masya Allah. Jadi tepat sekali 6 bulan itu diawali pendahuluan, kemudian dalam usia 40 tahun setelah periode ini beliau menerima wahyu pertama. Dalam perhitungan kalender Masehi, usianya 39 tahun, 3 bulan, 20 hari. Jadi kalau ada referensi sejarah menyebutkan beliau menerima wahyu dalam usia 40 tahun, itu yang dimaksud pendekatan Hijriyah. Karena ini memang patokan dalam kalender Islam, dalam perhitungan dan penempatan peristiwa-peristiwa tertentu termasuk pelaksanaan ibadah. Apa hikmahnya menggunakan Hijriyah dalam pelaksanaan ibadah? Sehingga terasa kenikmatan dalam ibadah itu dan kemudahan dalam pelaksanaannya. Anda bayangkan kalau sedang puasa sekarang, menggunakan penanggalan kalender matahari, maka Allahu Akbar bisa dipastikan yang kena musim panas puasanya akan musim panas terus sepanjang tahun. Yang musim dingin akan dingin terus sepanjang tahun. Tapi ketika menggunakan Hijriyah, bukankah akan berputar? Sekarang mungkin ya, musim panas, sekarang mungkin musim panas, nanti musim dingin, nanti musim semi, nanti musim gugur, dan seterusnya. Tapi kita tidak bicara tentang itu. Kita akan fokus bahwa narasi yang menggunakan diksi nazzala dalam konteks penurunan Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah SAW secara bertahap. Sejak mulai usia 40 tahun, 6 bulan 12 hari, kurang lebih selama 23 tahun. 13 tahun selama di Mekah itu, dan 10 tahun selama di Al-Madinah Al-Munawwarah. Redaksi ini kita temukan misal di Quran surah ketiga, Ali Imran, di ayat yang ketiga. Ya, di halaman 50 di mushaf sebelah kiri baris pertama. Allah langsung mengatakan, Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Nazzala alaikal kitaba bilhaq. Ya, Allah telah menurunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an secara berproses, bertahap, dengan cara yang benar. Ya kan? Dengan sumber yang nyata, dengan hukum-hukum yang benar. Baik, apa hikmah diturunkan secara bertahap itu kepada Nabi? Dijawab di Quran surah ke-25 Al-Furqan ayat 32. Ya, kadzalika linutsabbita bihi fuadak. Warattalnahu tartila. Demikian supaya kami memantapkan ayat yang diturunkan itu menghunjam pada jiwamu. Ya, bayangkan kalau diturunkan sekaligus. Kan nggak semua terasa. Ya, demikian Anda lah kalau saya sampaikan ceramah ini dalam tempo misalnya 10 jam tanpa henti. Berapa yang masuk ke jiwa kita? Tapi kalau saya sampaikan kultum, ya, walaupun kuliah tersalah antum, bisa edisi pertama 15 menit, kedua 20 menit. Tapi karena parsial sifatnya, kan terasanya beda. Dapat ilmu hari ini, menghunjam ke hati, kita amalkan. Besok ilmu baru lagi, menghunjam ke jiwa, kita amalkan. Kan berproses itu lebih nyaman. Baik ya? Nah, jadi ini bagian pertama. Adapun narasi yang kedua, proses turunnya Al-Quran diungkapkan pula dengan menggunakan diksi anzala. Baik bentuk aktif anzala, ataupun pasif unzila. Dan ini yang paling menarik, yang terkait erat dengan proses turunnya Al-Quran yang dikaitkan dengan malam Al-Qadar. Karena redaksinya lebih banyak menggunakan yang ini. Turunan anzala, baik pasif ataupun aktif. Kita ambil contoh misalnya di Al-Baqarah, ayat bahkan tentang rangkaian puasa. Ya, surah kedua ayat 185 yang sering kita bacakan di setiap edisi Aku Suka. Syahrul Ramadan alladzi unzila, bukan nuzila tapi unzila fihil Quran. Di bulan Ramadan yang diwajibkan kita puasa itu, itulah saat Al-Quran diturunkan. Baik, terkait dengan Al-Qadarnya, di surah ke-97 menggunakan anzala juga. Dikaitkan dengan Al-Quran. Inna anzalna. Anzala plus na, menunjuk keagungan. Ta'zimun nafsi. Ingat, bukan dalam konteks kami menunjuk Allah banyak. Awas, jangan salah di sini. Keliru bisa fatal. Ya, belajar dulu gramatikal bahasa Arab, baru kita mengerti. Jangan satu bahasa ditafsirkan lewat aturan bahasa lain. Nggak bisa kita memahami bahasa Arab, runtutan dengan gramatikalnya dipahami dengan bahasa Indonesia. Itu mustahil. Mesti masuk ke dalamnya baru mengerti isinya.
Baik. Nah, di sini ta'zimun nafsi sering saya katakan bahkan di edisi yang lalu menunjuk pada keagungan Allah. Ta'zimus sya'ni, keagungan kemuliaan peristiwa yang akan disampaikan, informasi yang akan diutarakan. Seakan Allah ingin menyampaikan bahwa demi keagunganku dan kedahsyatan informasi yang akan aku sampaikan, sungguh telah kami turunkan Al-Quran itu. Inna anzalna hu-nya kembali kepada Al-Quran. Ya, dhamir kata gantinya ke Al-Quran. Kami turunkan Al-Quran itu fi lailatul qadar. Nah, ini redaksi ini yang banyak digunakan terkait erat dengan turunnya Al-Quran dan korelasinya dengan malam Al-Qadar. Kita temukan juga di surah Ad-Dukhan tadi, ya, surah ke-44 di ayat ketiga juga. Ya Allah katakan inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin. Ya, Masya Allah, kami turunkan itu di malam penuh kemuliaan, yaitu malam Al-Qadar. Dan kami ingatkan pada kalian, inna kunna munzirin. Ya, kami memberi peringatan pada kalian semua, kami ingatkan. Ya, ada sesuatu yang penting sampai Allah ingatkan kita semua tentang peran Al-Quran dalam kehidupan, tentang keistimewaan malam Al-Qadar. Baik, karena redaksi anzala menunjuk proses Quran turun sekaligus, maka apa yang dimaksud di sini? Disinilah pentingnya kita merujuk pendapat para ulama yang disebut oleh Nabi sebagai pewaris para nabi. Di hadis riwayat Ibnu Majah nomor hadis 223, rawinya cari sahabat Abu Darda radhiyallahu taala anhu. Hadisnya cukup panjang, dimulai dengan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma sahala lahu tariqan ilal jannah sampai ke kalimat wa innal ulama'a warathatul anbiya. Dan sungguh para ulama itu pewarisnya para nabi. Wa innal anbiya lam yurithu dirhaman wala dinaran walakinnahum awrathul ilma atau warathul ilma. Dan para nabi tidak pernah mewariskan dirham dan dinar, tapi mewariskan pengetahuan. Karena itu penting kita melacak pengetahuan dari para ulama yang bahkan sanadnya tersambung pada Rasulullah SAW. Saking dahsyatnya dan pentingnya ini, Imam Muslim sampai membuat satu bab khusus di hadis Muslim jilid pertamanya di halaman 119 itu tentang babul isnad minad din. Pentingnya sanad, urutan-urutan informasi, transmisi pengetahuan sampai ke Nabi yang disampaikan ulama kita, pentingnya itu semua dalam memahami tuntunan-tuntunan dalam agama, syariat Islam kita. Maka teman-teman sekalian, para ulama menyampaikan redaksi ini, anzala, yang menunjukkan turunnya sekaligus bukan menunjuk pada peristiwa saat diturunkannya Al-Quran secara bertahap pada Nabi Muhammad. Walaupun itu diketahui tanggal 21 Ramadan. Tadi yang saya utarakan. Ya, 21 Ramadan di hari Senin. Ya, jadi ini turun hari Senin peristiwanya 21 Ramadan. Sedangkan yang ini yang dimaksudkan turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz. Tingkat tertinggi ke Baitul Izzah. Sama'id dunya, ke langit dunia. Jadi belum turun ke bumi. Ya, jadi turun ke langit yang langsung langit itu berbatasan dengan dunia. Belum turun, ya, belum sampai ke buminya. Kalau kita urutkan nanti keterangan-keterangan dalam Al-Quran dan hadis, ada berlapis-lapis ke langit, ya, menuju sampai ke arsy yang paling tinggi. Wallahu a'lam seperti apa, tapi nanti saat kita berpulang, saat meninggal dunia, itu akan tampak kita saat kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda ingin belajar lebih jauh dan waktu kita nanti masih panjang, dalam kesempatan yang lain kita akan belajar tentang peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana di langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, langit kedua, langit ketiga, sampai di langit ketujuh, kemudian menerima perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari Lauh Mahfuz sampai ke Baitul Izzah. Ya, di surah Al-Buruj dalil tentang Lauh Mahfuz, fi lauhim mahfuz, diturunkan ke dalam Baitul Izzah. Ini untuk diumumkan saking dahsyatnya Al-Quran, pentingnya Al-Quran, diumumkan bukan hanya kepada penduduk bumi, Allah umumkan kepada seluruh penghuni langit. Ini maksud hikmahnya. Jadi dari tahap tertinggi diturunkan, malaikat yang ada memikul arsy tahu, malaikat di langit yang ke-6 tahu, langit ke-5 tahu, sampai ke sama'id dunya, semua yang bertugas diumumkan oleh Allah. Al-Quran akan turun sebagai alur kehidupan manusia. Sekaligus menunjukkan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala pada peristiwa yang belum terjadi. Nanti ada yang akan bertanya tentang hukum khamar, yas'alunaka 'anil khamri. Kejadiannya kan baru nanti di zaman syariat.
Ya kan? Saat disampaikan pada Nabi. Tapi Allah ingin memberikan pengetahuan kepada seluruh malaikat bahwa Allah Maha mengetahui tentang semua peristiwa. Ini alur kehidupan manusia. Bagaimana nanti manusia berproses. Ini petunjuk-petunjuknya. Ini saking dahsyatnya Al-Quran. Jangankan ahlu bumi. Kata Allah, semua ahlu sama, ahlu langit mesti mengetahuinya. Jadi sebelum disampaikan pada Nabi Muhammad, disampaikan dulu pada seluruh penghuni langit sekaligus menunjukkan status tingginya Rasulullah SAW. Jadi Anda bayangkan, penghuni langit menghormati Nabi Muhammad SAW. Kenapa anak bumi yang wafat di telan tanah lantas tega mencela beliau? Bahkan seorang non-muslim pun menempatkan beliau dalam urutan pertama manusia paling berpengaruh. Yang penuh dengan kelembutan, yang sangat perhatian. Tiba-tiba ada orang entah datang dari mana menyoal beliau. Yang orang ini pun belum tentu jelas segala kebaikannya. Baik, kembalikan ke sini teman-teman sekalian. Jadi ini, jika disebutkan proses ini berlangsung secara sekaligus, maka yang dimaksudkan adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfud ke Baitul Izzah. Sekarang kapan waktunya? Cari lagi di Al-Quran. Karena sumbernya di sini kan. Baik, peristiwa ini kita akan bisa lihat waktunya jika kita keluarkan kata ini pula. Anzala. Cari kembali. Kita temukan di antara yang paling spesifik, dan ini pendapat sementara ulama pula, ada di Quran surah ke-8, Al-Anfal. Kalau kita temukan di ayat ke-41, paling kiri, sebelah atas, di pertengahan. Di halaman 182, baris yang ketiga. Allah berfirman, "Wa ma anzalna ala abdina yaumal furqani yaumal taqal jam'an." Allahu akbar. Wa ma anzalna, dan terhadap apa yang telah kami turunkan, anzala secara sekaligus. Yaumal furqani, pada hari pembeda. Yaumal taqal jam'ani, apa yang berbeda itu ketika bertemu dua pasukan yang beda. Satu pasukan iman dikomandoi Nabi Muhammad SAW. Satu pasukan ingkar dikomandoi Abu Jahal. Kapan bertemu Nabi Muhammad dan Abu Jahal dalam peperangan yang dahsyat itu? Perang Badar. Kapan terjadinya? Hari Jumat 17 Ramadan. Allahu Akbar. 17 Ramadan. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jumat. Jadi kalau kita ingin batasi peristiwa diturunkannya Al-Quran secara sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia, Baitul Izzah, terjadinya di hari yang paling mulia, yaitu Jumat. Karena Al-Quran yang mulia, harinya mesti mulia. Di bulan yang mulia, yaitu Ramadan. Baik. Di waktu yang mulia, sehingga ditampakkan kemuliaannya. Tandanya apa? Bertemu dua pasukan. 17 Ramadan. Allahu Akbar. Ya, di tanggal 17, di bulan Ramadan, di hari Jumat. Dan kalau saya lompat sedikit, berbahagianya kita Indonesia, kita merdeka pun di hari Jumat. Di bulan Ramadan. Karena itu kita katakan di undang-undang kita, tertuliskan jelas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur. Ya, jadi keinginan luhur itu diletakkan terakhir. Jadi semua orang pengen punya keinginan luhur untuk merdeka. Tapi rahmat Allah belum turun. Ya, berkat Allah belum turun. Begitu berkah diturunkan, rahmat turun, Ramadan dapat proklamasi. Jakarta, kapan dibebaskan oleh Fatahillah? Ya, Fathullah atau Fatahillah atau Faletehan. Membebaskannya di bulan apa? Ramadan. 22 Ramadan teman-teman. Hari Jumat nanti. Ya, baik. Untuk Ramadan tahun ini, Jumat bertepatan. Ya, 22 Ramadan. Bertepatan dengan 22 Juni itu, 1527. Ya, ini sekedar pengetahuan saja. Saya ingin menunjukkan bahwa ketika Allah memberikan kemuliaan-kemuliaan seringkali bertepatan dengan Ramadan. Al-Quran itu mulia yang paling utama. Turunnya Ramadan, bulannya bulan Ramadan, harinya Jumat. Bersamaan dengan momentum Perang Badar. Nah, tapi apakah kita bisa simpulkan bahwa Lailatul Qadar terjadi di tanggal 17? Apakah kita bisa simpulkan setiap Ramadan tanggal 17 akan tiba? 17. Maka cari di malam yang ke-17. Ternyata teman-teman,
pemahamannya tidak sesederhana itu. Karena setiap kita akan pahami Al-Quran, kita harus merujuk pada penafsir terbaik yang langsung ditunjuk oleh Allah. Lebih otoritatif. Kita siapa? Ini Nabi langsung ditunjuk Allah. Ini Rasulullah, manusia terbaik. Maka kita lihat bagaimana Nabi SAW memberikan penjelasannya. Lacak dalam kitab-kitab hadis. Di Al-Bukhari, nomor hadis 2020. Tersebut juga di hadis Muslim. Nomor hadis 1169. Dan ini saya sudah cek. Ya, cek langsung redaksi hadisnya, dilihat penomorannya, juga rawinya dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, ibunda kita semua, Ummul Mukminin. Ya, apa redaksi nabinya? Taharru Lailatul Qadri fil ashril awakhir, bima ma'na. Berburulah kalian. Oh, makanya kita bikin judul berburu, mengambil sunnah Nabi. Berburulah kalian malam Al-Qadar itu di 10 hari terakhir Ramadan. 10 hari terakhir. Ini 17 belum masuk nih. Ya. Nabi minta 10 terakhir. Ya, kalau malam kan berarti malam 21, 22, 23 sampai malam 30. Kalau jatuhnya 29 berarti malam 20 sampai malam 29. Nah, ini 17. Nah, ya gimana Ustadz? Ini kata Quran di syarat 17. Yang ini kata Nabi di 10 hari terakhir. Bahkan yang menarik, lihat lagi di sini teman-teman sekalian, di hadis Al-Bukhari, nomor hadis 2017. Kemudian juga riwayat dari Sayyidah Aisyah, cari di malam-malam ganjil. Ya, watri bahasa hadisnya. Cari di yang ganjil-ganjilnya. 21, 23, 25, 27, 29. Baik, ada lagi hadis dari riwayat Ibnu Umar, Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Di hadis Muslim ditemukannya, nomor hadis 1165. Spesifik cari di 7 terakhir yang ganjil. Ya, 7 terakhir yang ganjil. Berarti ya, kalau kita mulai dari 23, ya 25, 27, 29. Ya, kan 7 terakhir kan dari hitungan 3 kan, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Kalau kita lihatnya nanti 30, berarti dari 24 ya. Kalau ambil yang ganjilnya berarti malam 23, 25, 27, 29. Spesifik. Nah, di sini ternyata kalau kita kompromikan, kalau di fikih itu ada namanya al-jam'u wat taufiq. Ya, dikompromikan, disatukan untuk melihat kemana arah pemahaman ini. Nah, ini biasa standar. Kadang ada satu peristiwa hadisnya banyak, ingin menunjukkan tentang satu hal yang sangat lengkap. Kalau diambil sebagian nggak ketemu. Kayak Bismillahirrahmanirrahim hadisnya banyak, ada yang menghitung sampai 70. Ternyata ketika dikumpulkan, ada yang sir, ada yang jahar, ada yang nggak dibaca sama sekali. Ada rakaat pertama dibaca jahar, selanjutnya tidak. Jadi tahu kita cara baca Bismillah ada 4 cara. Pun demikian terkait dengan ini teman-teman, disimpulkan bahwa fase pertama kali saat turunnya dari Lauh Mahfuz ke Baitul Izzah pernah terjadi 17 Ramadan. Namun setelah itu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala bisa kemudian di tahun-tahun berikutnya setelah peristiwa pertama ini bisa Allah gantikan. Bisa dipertukarkan, bisa di malam ke-21, bisa di malam ke-23, bisa di malam ke-25. Bahkan dalam riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah aku ditunjukkan waktunya, diberi tandanya, cuma kemudian setelah terbangun dibuat lupa tanggalnya, hanya diberikan tanda-tandanya. Jadi kesimpulannya, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan gambaran seperti ini, cepat berburu. Bahkan di riwayat lain kencangkan ikat pinggangmu. Lebih semangat lagi. Ini menunjukkan memang mahal malam Al-Qadar itu. Kalau murah langsung ditunjukkan. Tapi karena mahal, semua kita diminta berusaha. Coba lihat kompetisi. Kalau hadiahnya mahal kan kompetisinya berat. Kalau cuma power bank mungkin dia ya kompetisinya ringan gitu. Tapi karena ini hadiahnya ampunan dosa, hadiahnya rahmat, pahala berlipat, dibikin mahal. Nggak ditampakkan oleh Allah, dibuat kita berlomba sekencang mungkin. Dan bukankah perlombaan semakin kuat di lap-lap terakhir? Orang kalau maraton, balap sepeda, balap mobil, balap motor, pasti lap terakhir makin kencang. Karena itulah untuk mensupport kita, ini kadang karena Ramadan jadi aneh. Kenapa jadi aneh? Awal-awal tuh orang makin kencang, penuh tempat ibadah, semangat. Kekinian, pertengahan, akhir, jadi seperti ilmu. Al-ilmu nurun. Ilmunya berkurang, nurun.
Sekarang terjemahan cahaya dulu jadi nurun, berkurang. Ya. Ini semangat nurun untuk dimotivasi itu kata Nabi. Coba cari di 10 terakhir. Membuat kita semangat lagi. Dan Nabi kalau sudah menyampaikan petunjuk Allah, wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kalau Nabi sudah memberikan isyarat, berarti langsung dari Allah infonya. Ditempatkan di akhir supaya kita lebih semangat lagi. Intinya kalau mau dapat, gampang. Ikuti isyarat Nabi secara lebih kuat di 10 hari terakhir nanti. Mulai besok atau mungkin lusa bagi sebagian tempat, kita masuk ini paling gampangnya gini. Paling gampang, setiap malamnya bangun. Kalau nggak mau ketinggalan. Itu aja. Itu paling cepat. Berburu paling cepat malam Al-Qadar, menyontoh Nabi. Apa yang dikerjakan Nabi? Setiap malamnya dihidupkan. Malamnya dihidupkan. Itu paling gampang. Kapan waktunya? Dari mulai ba'da Isya sampai menjelang fajar. Seperti yang pernah saya uraikan dalam kesempatan sebelumnya. Ya, salamun kuncinya, clue-nya lihat. Hiya, malam Al-Qadar itu hatta matla'il fajar. Terbentang dari malam sampai menjelang fajar. Maka usahakan walaupun mungkin sekejap saja. 15 menit, 30 menit. Demi Allah, demi perjuangan hidup kita. Sayang, cuma sekali. Dan belum tentu ketemu lagi. Bangun. Walaupun cuma 15 menit, pasang alarm. Silahkan. Ada yang jam 2, ada yang jam 3. Ada yang mulai dari ba'da Isya setelah tarawih. Siangnya dia istirahat, malamnya dia buru itu supaya bisa fresh bangun. Ada yang mungkin masih bekerja, ya WFH di rumah, siang masih beraktivitas, malam sebagian malamnya bangun. Kalau nggak bisa diambil semua, jangan tinggalkan keseluruhannya. Ambil sebagian malamnya, itu nasihat saya.